Halo guys, Dorian di sini. Hari itu di Pulau Jeju, seorang ibu menyelam untuk menangkap abalon. Putri kecilnya yang berada di tepi pantai terus memanggil ibunya. Tetapi sang ibu yang berhati dingin tidak memperhatikan panggilan putrinya sama sekali. Bagi sang ibu, abalon adalah segalanya karena abalon membantunya menyediakan 3 kali makan sehari untuk anak-anaknya. Dan hanya abalon yang bisa membantu anak-anaknya mendapatkan uang untuk membeli buku dan bersekolah. Itulah isi hati sang ibu, namun bagi putrinya, Aesun, yang tidak memahami apapun, ibunya tampak seperti tidak peduli padanya sama sekali. Aesun dan ibunya tidak tinggal bersama karena sang ibu memiliki suami baru. Ayah Aesun telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dalam sebuah perjalanan ke laut. Malangnya Aesun hanya bisa tinggal bersama neneknya. Ia hanya bisa melihat ibunya pada siang hari. Hari ini Aesun pergi menemui ibunya untuk menunjukkan puisi yang baru saja memenangkan juara kedua. Tapi ibunya sama sekali tidak peduli, membuat Aesun sangat sedih. Namun Aesun tidak bersedih sendirian karena ada seorang anak laki-laki bodoh bernama Gwansik yang menemani Aesun dalam diam. Saat pulang ke rumah, Aesun menyalahkan ibunya karena hanya memedulikan abalon dan mengabaikan puisinya yang memenangkan penghargaan. Namun Gwangrie berkata bahwa puisi-puisi itu tidak ada gunanya. Apa manfaatnya jika puisi itu tidak bisa ditukar dengan abalon atau kulit kerang? Ibunya juga menyuruh Aesun membawa puisinya ke rumah untuk ditunjukkan kepada nenek dan pamannya karena keluarga itu sangat menyukai para cendekiawan. Namun Aesun berkata bahwa neneknya tidak menyukainya. Neneknya mengatakan bahwa Aesun semakin mirip dengan ibunya. Jadi ia tidak mau melihat Aesun lagi. Pamannya bahkan tidak membiarkannya makan ikan kroaker. Melihat Aesun belajar dengan giat, pamannya berkata bahwa Aesun mencuri masa depan anaknya sendiri. Meskipun Gwangrie sangat mencintai putrinya, ia tidak bisa membiarkannya tinggal bersamanya karena ia tidak punya cukup uang untuk membiayai pendidikan Aesun. Pada saat yang sama, suami baru Gwangrie pulang ke rumah. Ia juga dengan ramah mengundang Aesun untuk makan malam. Tetapi Aesun sangat pengertian dan meminta izin untuk pulang. 애를 그냥 데려오지 그래. Malam itu ayah tiri Aesun membaca puisinya dan berdiskusi dengan istrinya apakah Aesun sebaiknya tinggal bersama mereka. Namun Gwangrie berkata bahwa mereka tidak punya uang. Rumah beratap jerami ini pun rumah sewaan. Membawa Aesun ke sana berarti menjadikannya pelayan bagi adik-adik tirinya. Selain itu, Gwangrie mulai belajar menyelam saat usianya baru 10 tahun. Ia ingin Aesun terbang tinggi dan jauh, tidak mengikuti profesi yang sengsara ini. Bahkan jika ia harus mati, ia tidak akan membiarkan Aesun ikut menyelam. Setelah itu ibunya duduk dan membaca puisi putrinya lagi. Di sisi lain, anak paman Aesun sedang diajari oleh nenek mereka. Sementara itu Aesun harus bersembunyi di dapur untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di luar, Gwansik membawa ikan kroaker untuk dijual kepada paman Aesun. Ia tahu bahwa keluarga ini selalu membeli 5 ekor ikan dan tidak pernah memasukkan jatah untuk Aesun. Maka Gwansik membawa 6 ekor ikan. Ia berkata bahwa yang satu gratis untuk Aesun makan. Pada saat itu Gwangrie kembali ke rumah ibunya. Ia melempar 2 tali ikan kroker untuk keluarga tersebut. Gwangrie marah karena keluarga itu memperlakukan putrinya seperti demikian. Bukan hanya mereka tidak memberinya makan, mereka juga memaksa Aesun bekerja seperti pembantu. Setelah berkata demikian, Gwangrie menendang tumpukan barang yang sedang dicuci oleh Aesun, lalu menarik tangan putrinya dan pergi. Itu semua karena puisi yang menyentuh yang ditulis oleh Aesun yang memberi ibunya keberanian untuk melakukan hal tersebut. Dalam puisi itu Aesun menulis tentang ibunya. 지은이 3285에수 다타두루 내 어망속 태우는 고놈의 개 한에 하루씩만 엉망시게 하고 싶네. 꼬르륵 들어가면 빨리나 나오지. 내 딸! 내가 찾아가요!
Meskipun hidup sangat berat, Gwang Rie telah berusaha sekuat tenaga untuk Aesun. Dia ingin putrinya memiliki masa depan yang cerah, bukan hidup seperti dirinya. Keesokan harinya Aesun pulang ke rumah. Ia berbaring sambil menangis karena hanya terpilih menjadi wakil ketua kelas. Ia juga berkata bahwa dia mendapatkan 37 suara, sedangkan siswa peringkat kedua hanya mendapat 28 suara, tapi dia yang terpilih menjadi ketua kelas. Hanya karena dia anak dari keluarga yang berkuasa. Mendengar hal tersebut, Gwang Rie pergi ke sekolah untuk menemui wali kelas. Ia melihat puisi yang memenangkan juara pertama, sebuah puisi tentang ayah seorang prajurit yang setia. Menurutnya, puisi itu tidak bermakna apa-apa, hanya seperti remah-remah dibandingkan dengan puisi Aesun. Di dalam, Gwang Rie memberikan wali kelas beberapa kue beras. Sebagai tambahan, dia juga memberinya beberapa pasang kaos kaki dan sedikit uang. 나 사람 불편하게 진짜. Di luar, Aesun tahu betapa keras ibunya mencemaskannya, jadi dia berkata bahwa menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas sama saja. Meskipun ia berkata begitu untuk menghibur ibunya, jauh di dalam hati Aesun tidak bisa menerima gelar wakil ketua kelas tersebut. Saat kembali ke rumah, Gwang Rie memutuskan untuk berhenti merokok. Ia ingin hidup cukup lama untuk merawat Aesun, dan yang terpenting ia ingin melihat putri kecilnya sukses. Namun semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ia harus memanggil dukun untuk melakukan ritual, bukan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Aesun tahu bahwa ibunya sakit karena pekerjaan menyelamnya, jadi ia membakar seluruh perlengkapan selam ibunya. Lalu ia pergi ke pantai untuk melampiaskan amarahnya kepada laut. Laut telah mengambil ayahnya. Apakah kini ia juga ingin mengambil ibunya? Gwang Rie membangunkan Aesun. Ia telah menyiapkan abalon panggang terenak untuk putrinya. Gwang Rie berkata, jika dia mati, Aesun harus meninggalkan rumah ayah tirinya dan pergi ke rumah pamannya. Jangan tinggal di sini hanya untuk menjadi pembantu bagi keluarga ayah tirinya. Dia juga berkata bahwa semua orang memang menjadi yatim piatu suatu saat nanti. Tetapi meskipun orang tua meninggal lebih dulu, anak-anaknya tetap harus hidup. Malam itu Aesun tidak menyangka bahwa itu adalah makan malam terakhirnya bersama ibunya. Namun Gwansik selalu ada untuk menjaga Aesun. Ia tahu bahwa Aesun kini tak punya siapa-siapa lagi dan dialah satu-satunya tempat agar Aesun bisa bergantung. Kerinduan akan ibunya tak pernah pudar di hati Aesun. Ayah tiri Aesun terus memohon agar Aesun tetap tinggal di sana untuk merawat adik-adiknya. Hanya dengan begitu, ia merasa tenang pergi melaut untuk mencari ikan. Melihat adik-adiknya yang masih terlalu kecil, Aesun tak tega meninggalkan mereka. Jadi ia setuju untuk tinggal sementara. Namun ia tinggal dari musim ke musim. Hanya karena ayah tirinya telah menjanjikannya banyak hal. Ia berjanji akan membiarkan Aesun pergi ketika adik bungsunya masuk kelas 1 SD. Aesun mempercayainya. Jadi ia dan Gwansik bekerja keras menggantikannya di ladang. Bahkan mengurus adik-adiknya pun dilakukan Aesun sendiri. Setiap hari Gwansik datang membantu Aesun di ladang. Ia selalu membawa sekeranjang ikan untuknya. Berkat Gwansik, Aesun merasa tidak terlalu kesepian di tengah hidupnya yang sibuk. Waktu pun berlalu, Aesun harus menjual kol untuk ayah tirinya dan Gwansik menjual ikan untuk keluarganya. Tapi orang yang menjaga kedua lapak itu hanyalah Gwansik. Aesun hanya fokus pada buku-buku puisinya. Bukan karena ia terlalu tenggelam dalam bacaan, tetapi karena ia merasa malu duduk di tengah pasar dengan mengenakan seragam sekolah. Ia mengganti kursi Aesun dengan yang lebih empuk agar ia bisa membaca dengan nyaman. Bagi Gwansik tidak apa-apa selama Aesun bahagia, maka ia pun bahagia. Suatu hari, nenek Gwansik datang ke pasar mengetahui ada yang tidak beres. Aesun segera berlari. Sang nenek marah dan membalikan gerobak kol milik Aesun. Karena Aesun terus berjualan di sebelah lapak ikan miliknya. Neneknya adalah seorang dukun yang sangat percaya dengan tahayul. Ia mengira Aesun adalah gadis yang diikuti oleh arwah ibunya. Aesun saat itu malah balik memprovokasi. Mengatakan bahwa ia juga tidak menginginkan Gwansik.
Sesaat kemudian Gwansik mengambil sepatu Aesun dan memakaikannya dengan penuh kebaikan tanpa mengatakan apapun. 나도 남의 가게방 옆에 자판 좀 빨래. Dalam perjalanan pulang, Aesun berkata bahwa bermain bersama seperti ini disebut kencan. Laut telah mengambil orang tua Aesun. Ia tidak ingin tinggal di sini lagi. Aesun bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan anak di pulau tersebut apapun yang terjadi. Ia akan menikah dengan pria dari Seoul. 출렁대는 꼴만 봐도 격질이 나는데 또 주저앉으라고? 나는 무조건 서울로만 대시집 갈 거야. Sebagai balasan, Gwansik berkata bahwa Aesun harus mengeluarkan tangannya dari kantong jaketnya, lalu mencari kantong anak Seoul dan memasukkan tangannya ke sana. Itu jelas kalimat yang penuh dengan amarah dan cemburu dari Gwansik, tapi Aesun tidak menyadarinya. Lalu ia memberi sebuah ciuman kejutan. 좀 해보라고. 그러니까 그만 떠들라고. 누가 좋아한단 말을 이렇게 해? Namun Aesun tetap bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan Gwansik. Aesun tetap ingin menikah dengan pria dari Seoul, sedangkan bagi Gwansik itu tidak masalah. 할머니랑 살 거 아니고 나는 너랑 살고 싶어. Aesun pulang dengan penuh semangat setelah hari itu. Hari itu benar-benar adalah musim semi dalam hidup Aesun. Saat itu adik bungsunya sedang makan, sedangkan kakak keduanya tidak terlihat, jadi Aesun segera mencarinya. Saat ia membuka lemari kain, ia terkejut ayah tirinya sedang bersama selingkuhannya yang sedang bersembunyi di dalamnya. 춥나 보다. Malam itu si wanita simpanan menolak merawat anak haram dari mantan istri suaminya. Aesun mendengar semuanya dan ia tidak punya pilihan selain pergi. Keesokan harinya Aesun pergi ke rumah neneknya. Ia berencana meminta izin untuk tinggal di sana. Namun tidak ada kamar pribadi di sana, jadi Aesun hanya bisa tidur di dapur. Setelah itu pamannya terus-menerus mendesak agar Aesun bekerja di pabrik. Tapi jika ia melakukannya, mimpinya untuk menjadi penyair akan lenyap begitu saja. 당분간 반씩 띄어서 붙이라고. 따박따박. 울엄마 울어요. 나 계속 이렇게 등신같이 살면. Ketika Aesun kembali ke rumah ayah tirinya, ia melihat wanita simpanan itu sedang menurunkan foto memorial ibunya. Hal ini membuat Aesun tak bisa menahan amarah lagi. Segera setelah itu, ia menuntut agar ayah tirinya membayar semua kerja kerasnya selama ini. Dari biaya sekolah, biaya pengasuhan adik-adik, hingga uang yang dijanjikan untuk kuliahnya. Selingkuhannya tidak menerima permintaan itu, lagi pula ayah tirinya tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Apalagi untuk membayar Aesun. Kini Aesun tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan kecuali Gwansik. Ia memberitahu Gwansik bahwa pamannya memaksanya untuk bekerja di pabrik dan kini ia benar-benar tak punya tempat tinggal. Gwansik tidak tahu harus berbuat apa karena ia tidak bisa membawa Aesun pulang ke rumahnya. Impian Aesun untuk masuk universitas dan menjadi penyair perlahan mulai memudar. Aesun mulai menyalahkan Gwansik. Harusnya Gwansiklah yang memikirkan jalan keluarnya. 나준다고 하라고. 다 해준다고 해. 불안은 못 참아. 순정은 물결같이 바람처럼 나부끼고 무슨 소리 없는 아우성. 하나는 죽어도 해줄 거야. 소리 없는 아우성. 그만해. 소리 없는 아우성. Saat itu keduanya mulai merancang rencana yang benar-benar nekat. Setelah kembali ke rumah, Aesun mengenakan gaun milik selingkuhan ayah tirinya. Ia juga mencuri beberapa perhiasan untuk dibawa pergi. Karena itu adalah uang yang memang layak ia dapatkan. Ia juga tidak lupa membawa potret ibunya. Sementara itu Gwansik mencuri sejumlah perhiasan dari neneknya. 내 인생 말 하나로 합치면 영영 빠꾸는 안 되는 거야. Saat itu ia masih gemetar ketakutan, tapi demi Aesun ia rela melakukan apapun. Keduanya merencanakan untuk naik kapal melarikan diri ke daratan utama Korea. 지금이 제일 신나. Mulai sekarang mereka akan hidup dan mati bersama. Sesampainya di daratan, mereka berhenti di sebuah toko emas untuk menjual perhiasan. Namun pemilik toko mencurigai bahwa perhiasan itu hasil curian, jadi ia menolak untuk membelinya. Malam itu mereka pergi ke sebuah motel dan meminta izin untuk menginap semalam.
Aesun berkata bahwa mereka baru saja kecopetan, jadi tidak punya dompet maupun kartu identitas. Istri pemilik motel yang berdiri di sebelahnya sangat ramah. Ia berkata bahwa mereka bisa membayar kamar itu besok. 쓰리 좀 당했다고 삐끼지 마이소. Sang istri pemilik penginapan juga menyiapkan makan malam untuk mereka, lengkap dengan sebotol anggur. Ia lalu berkata bahwa semuanya benar-benar gratis. Keesokan paginya kipas angin di kamar rusak. Gwansik bangun terlebih dulu dan menerima tagihan kamar. Ternyata totalnya 640.000 won. Pada saat yang sama, Gwansik menyadari bahwa tas berisi perhiasan mereka telah hilang. Ia dan Aesun segera turun untuk melaporkannya. Namun pemilik penginapan berkata bahwa jelas mereka sedang mencoba berbuat curang. Istrinya yang berdiri di dekatnya dengan terang-terangan menambahkan bahwa ia tidak pernah melihat mereka membawa tas. Si pemilik penginapan bahkan mengancam akan memanggil polisi dan berkata ingin melihat bagaimana nasib orang-orang yang kabur dari Pulau Jeju. Gwansik mulai curiga bagaimana mungkin pemilik penginapan tahu bahwa mereka berasal dari Jeju. Kemungkinan besar dia melihat tiket mereka di dalamnya. Setelah beberapa saat barulah mereka berdua menyadari bahwa nyonya pemilik penginapan memang sengaja membawa anggur malam sebelumnya dan membuat kamar mereka terasa hangat agar mereka tertidur lelap. Mereka berdua lalu duduk di pojokan, memikirkan cara untuk mendapatkan kembali tas mereka. Tanpa tas tersebut, mereka benar-benar dalam masalah. Pada saat yang sama, terlihat seorang wanita lain datang menyewa kamar. Pasangan pemilik penginapan itu kembali memainkan trik kotor seperti malam sebelumnya untuk mengambil harta wanita tersebut. Setelah nyonya penginapan pergi, Gwansik dan Aesun menyelinap masuk. Mereka berdua memperingatkan si tamu wanita agar jangan mematikan lampu hotelnya. 뭔 소리고? Ketika malam tiba, tamu wanita itu menjaga agar lampunya tetap menyala sepanjang malam. Berkat itu, pasangan pemilik penginapan tidak bisa bertindak macam-macam. Mereka tidak punya pilihan lain selain tidur lebih awal. 오늘 장사 굶짓다. 엄마 사진 1번이야. 알지? Tak lama kemudian, Aesun dan Gwansik menyelinap ke kamar pemilik penginapan untuk mengambil kembali tas mereka. Dan kalau bisa, sekalian harta benda milik pemilik penginapan tersebut. Namun mereka tidak menemukannya. Gwansik akhirnya harus mengambil kotak uang pasangan itu. Saat hendak keluar, Aesun melihat penjepit rambut miliknya dipakai oleh anak perempuan pasangan tersebut. Aesun hendak mengambilnya kembali, tapi si anak terbangun dan berteriak. Saat itu Gwansik berhasil melarikan diri, tetapi Aesun tidak. Gwansik pun terpaksa kembali. Ia melemparkan kotak uang itu ke pinggir jalan dan langsung menerjang pasangan pemilik penginapan. Setelah itu mereka dibawa ke kantor polisi. Polisi langsung tahu bahwa mereka berdua adalah anak-anak yang kabur dari rumah. Karena pagi itu mereka menerima laporan orang yang hilang dari keluarga Gwansik. Ketika ibu Gwansik menerima kabar tersebut, ia segera datang. Ia langsung bertanya tentang perhiasan katak miliknya. Karena di antara perhiasan itu, katak itulah yang paling berharga. Sementara itu sang nyonya penginapan membawa perhiasan itu ke toko emas untuk dijual. Namun begitu melihatnya, pemilik toko langsung tahu bahwa perhiasan itu bukan milik nyonya tersebut. Karena kemarin pasangan muda sudah lebih dulu mencoba menjualnya. Karena itu ia menolak untuk membeli. Tak lama kemudian keluarga Gwansik datang ke kamar sewaan pasangan itu. Nyonya penginapan hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa itu adalah katak bukan kodok. Dan itulah yang ingin didengar oleh ibu Gwansik. Saat itu juga nyonya penginapan telah mengakui bahwa dialah yang mengambil katak emas tersebut. Kini ia tak bisa mengelak lagi. Setelah tas mereka berhasil ditemukan kembali, ibu Gwansik segera membawa Aesun dan Gwansik pulang kembali ke Pulau Jeju. Setelah kejadian itu, Aesun secara resmi dikeluarkan dari sekolah. Kini ia tak punya pilihan lain selain meneteskan air mata dalam perjalanan pulangnya.
Sesampainya di rumah, Aesun dimarahi oleh pamannya karena telah mencoreng nama baik keluarga. Sekali lagi ia memaksa Aesun untuk bekerja di pabrik. Semua orang menyalahkannya karena telah menghancurkan masa depan Gwansik. Di sisi lain, Gwansik berada dalam situasi yang serupa, namun untungnya ia tidak dikeluarkan dari sekolah. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikah dengan Aesun. Namun tidak ada seorang pun yang mau menerima menantu yatim piatu yang bahkan belum lulus SMA. 땜질도 못한다는 걸 이같이. Keesokan harinya ibu Gwansik tiba-tiba datang menemui Aesun. Ia menggunakan kata-kata manis untuk memaksa Aesun agar menyerah dan meninggalkan Gwansik. Ia juga mengungkapkan bahwa Gwansik sebenarnya bisa mendapatkan medali olahraga jika saja ia tidak melakukan hal bodoh seperti yang baru saja terjadi. Aesun menyalahkan dirinya sendiri ketika mendengar itu. Selama 10 tahun mereka bersama, Aesun tidak pernah tahu apa yang disukai oleh Gwansik. Ia bahkan tidak tahu kalau Gwansik begitu berbakat dalam olahraga. Karena itu ibu Gwansik meminta Aesun untuk memikirkan masa depan Gwansik dan jangan mengambil segalanya dari hidupnya. Malam itu Gwansik datang ke rumah untuk melamar Aesun. Pamannya bertanya-tanya apakah keluarga Gwansik benar-benar akan menerima menantu seperti Aesun, terutama nenek Gwansik yang merupakan seorang dukun. Nenek itu selalu percaya bahwa Aesun dihantui oleh arwah ibunya. Saat itu juga, Aesun berlari keluar rumah. Ia telah banyak memikirkan apa yang dikatakan oleh ibu Gwansik. Karena itu, ia menolak lamaran Gwansik. 내가 너 아니면 시집 못 갈까 봐? 내가 가나 안 가나 봐봐. 봐봐. 부자고 잘나고 들귀한 아들한테 시집 갈 거야. 매주랑 재워요? Beberapa hari kemudian Aesun memutuskan untuk pergi kencan buta dengan seorang pria paruh baya yang baru saja bercerai. Keluarga pria itu sangat kaya karena mereka memiliki banyak kapal di Pulau Jeju. 더 잘 산다는 말도 있고. Malam itu para tetangga datang untuk mengkritik keluarga Gwansik. Para tetua mengatakan bahwa keluarga Gwansik telah menghancurkan kehidupan Aesun yang polos. Mereka mencoba menyingkirkan Aesun sehingga sekarang dia harus menikah dengan pria yang sudah punya 2 istri. Saat itu Gwansik baru saja pulang dan mendengarkan semuanya. Ia segera membawa banyak ikan kroaker ke rumah paman Aesun. Lalu ia berjanji bahwa ia tak akan pernah membiarkan Aesun kelaparan. Ia tidak menerima bahwa Aesun harus menjadi istri pria yang sudah pernah menikah 2 kali. Dia pun berkata bahwa jika keluarganya tidak memperlakukan Aesun sebaik dirinya sendiri, mengapa mereka tidak menikahkannya dengan dia saja? 이 세상에서 내가 애순이 제일 좋아하는데 애순이처럼 생긴 애를 왜 떠리로 치워요? 나 줘요. 나. 네 어망한테 가 물어봐라. Di sisi lain, pemilik kapal bernama Taehun sedang berkencan dengan Aesun. Ia meremehkan Aesun setelah tahu bahwa ia pernah punya hubungan dengan Gwansik. Ia percaya bahwa pasangan zaman sekarang pasti sudah tidur bersama atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Aesun dan Gwansik. Pada malam mereka kabur dari rumah. Aesun pun marah dan bertanya bagaimana dengannya yang sudah punya 2 istri dan 2 anak. Saat itu juga Gwansik muncul dan ia ingin membawa Aesun kembali. Tapi Aesun tidak mau. Di ladang bunga saat itu, Gwansik mengenakan cincin kawinnya untuk melamar Aesun. Tetapi Aesun dengan tegas menolaknya. Ia tidak ingin lari bersama Gwansik lagi. Dia bertanya mengapa hanya dirinya yang dikeluarkan dari sekolah. Lalu apa yang bisa Gwansik lakukan untuknya selain menangkap ikan? Sementara pria kaya itu akan membiayai kuliahnya. 나 싫다는 집에 얹혀 살면서 시인도 시켜준대. 나도 다 해. 다 탔어 다. 뭐 돼야? 시인. Ia melepas cincin emasnya dan melemparkannya ke ladang. Sejak kecil ia sudah hidup dalam penghinaan dan kini ia tak ingin terus hidup seperti itu lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan Aesun. Jika itu membuat Aesun bahagia, maka Gwansik tidak akan keras kepala mempertahankan cinta mereka. Sementara itu, Aesun pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ia pikir itu yang terbaik untuk Gwansik. 오래오래 눈을 감고서. Namun keesokan paginya Aesun kembali ke ladang bunga untuk mencari cincin itu. Sepanjang hari ia mencari tapi tidak bisa menemukannya. 그래도 꺾고.
Keesokan harinya Gwansik menaiki kapal menuju daratan utama Korea. Ibunya menjual banyak barang agar bisa memindahkan sekolah Gwansik ke daratan. Guru di sampingnya terus memberikan semangat kepada Gwansik. Ini adalah kesempatan bagi Gwansik untuk mengubah hidupnya. Sang guru sangat bangga karena Gwansik adalah satu-satunya murid yang bisa berlari 100 putaran mengelilingi lapangan. Gwansik pasti bisa memenangkan medali emas. Namun Gwansik berkata bahwa ia tidak mencintai olahraga. Ia berlari 100 putaran demi Aesun. Karena Aesun berkata ia ingin ke daratan utama. Gwansik tidak pandai belajar, jadi ia berpikir bahwa satu-satunya cara ke daratan utama adalah dengan memenangkan medali emas. Saat itu ibu dan nenek Gwansik terus melambaikan tangan mereka, tapi Gwansik bahkan tidak menoleh sedikit pun. Matanya hanya menatap ke arah pantai, berharap Aesun muncul. Sementara itu Aesun dan Taehun sedang memesan gaun pengantin, tapi di pikirannya hanya ada bayangan Gwansik. Aesun teringat kenangan masa kecil mereka ketika ia mendapatkan nilai 100 pada ujiannya. Semua orang pun bertanya jika dia besar nanti dia mau jadi apa. Aesun pun berkata bahwa dia mau menjadi kepala desa nelayan, lalu menjadi presiden. Semua orang pun menoleh kepada Gwansik dan menanyakan apa cita-cita Gwansik. Mengingat kenangan tersebut, Aesun pun memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Taehun. Tanpa berpikir panjang, Aesun langsung berlari. 그때 뛰지 않았더라면. Kapal sudah mulai menjauh, teriakan Aesun terlalu kecil di tengah lautan dan langit yang begitu luas. Semua orang yang menyaksikannya merasa iba kepada kisah cinta Aesun dan Gwansik yang berakhir tragis. Tapi entah bagaimana Gwansik tetap bisa mendengar panggilan hati kekasihnya. Ia menoleh ke daratan dan melihat sosok kecil Aesun. Gwansik langsung meminta kapten kapal untuk memutar balik, tapi tentu saja kapten menolak. Melihat tak ada jalan lain, Gwansik pun melompat. 애들 잡지 잡어. 오빠 처방했어. 뭐? Gwansik berenang di tengah sorak-sorai semua orang. Jarak yang ia tempuh cukup jauh membuat Gwansik mulai kelelahan. Namun demi Aesun, Gwansik tidak akan menyerah. Akhirnya ia berhasil mencapai pantai. Begitu sampai, Gwansik langsung memeluk Aesun erat-erat. Tak lama kemudian mereka pergi memilih gaun pengantin. Ibu Gwansik ingin Aesun memilih setelan yang sederhana demi menghemat biaya. Namun dia ingin memakai gaun putih yang indah dan megah. Pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan secara sederhana namun penuh kebahagiaan. Baru setelah itu semua orang tahu bahwa Aesun ternyata sudah mengandung saat pernikahan itu berlangsung. Kehamilan itu terjadi saat mereka berdua pertama kali kabur dari rumah. Namun setelah hari-hari bahagia tersebut, penderitaan Aesun kembali dimulai. Nenek dan ibu mertua memaksanya berlutut sebanyak 108 kali untuk memohon restu di tengah musim panas yang begitu menyengat. Ibu mertuanya saat itu juga mengancam agar Aesun tidak memberitahu Gwansik. Saat itu Aesun bersikap bijak. Ia tak ingin Gwansik merasa terjepit antara istri dan ibunya, jadi Aesun menyimpan semuanya dalam hatinya. Neneknya terus mengikuti dari belakang, menaburkan kacang merah ke tubuh Aesun. Meskipun Aesun kesal, ia hanya bisa menahannya. Putri pertama Aesun, Gumiyong, sudah hampir berumur 3 tahun. Namun hidup Aesun di rumah suaminya tak pernah benar-benar tenang. Suatu hari Aesun mengunjungi rumah lama ibunya, namun tante dan ayah tirinya sedang bersiap pindah rumah. Sebelum pergi, tante Aesun memberikan sepeda kepada Gumiyong, juga sekantong pakaian bekas dan beberapa kosmetik bermerek yang tak lagi ia pakai. Malam itu ibu mertua Aesun marah begitu tahu bahwa Aesun membawa jagung untuk keluarga ibunya.
Namun Aesun menjawab bahwa dia bisa menukar jagung selama 5 tahun dengan semuanya itu. Banyak pakaian dan kosmetik yang bermerek. Melihat gaun yang dikenakan oleh Aesun saat dulu kabur bersama Guansik, ibu mertuanya ingin membuangnya. Tapi Guansik menyimpannya karena itu adalah kenangan indah baginya. Sepeda itu pun nyaris dibuang oleh neneknya. Aesun sangat ingin menyimpannya untuk anaknya, tapi ia tak berani mengutarakan keinginannya. Keluarga suaminya selalu memperlakukannya dengan dingin karena ia belum bisa melahirkan anak laki-laki. Suatu malam Aesun berkata bahwa dia harus menyimpan sepeda tersebut karena ia ingin Gumiyong untuk mengendarainya dan mengenal dunia. Aesun tidak ingin anak perempuannya hanya berkutat di dapur bersama neneknya seharian. Keesokan harinya Guansik meletakkan sepeda kecil itu tepat di depan rumah. Tindakan sederhana itu menyiratkan satu hal, bahwa ia akan menjaga sepeda itu dan putrinya dengan segenap hidupnya. Tak hanya itu saja, Guansik juga mulai makan di meja yang sama dengan Aesun dan anak mereka. Itu adalah tindakan yang dianggap tabu pada saat itu, karena dalam tradisi keluarga, meja makan selalu dibedakan antara yang tua dan yang muda. Sudah jelas bahwa keluarga mereka lebih memihak laki-laki daripada perempuan. Ketika ibunya bertanya, Guansik hanya menjawab bahwa dia ingin makan di meja yang sama dengan ibunya. Hari itu Aesun mengetahui bahwa neneknya sedang menyiapkan upacara agar Gumiyong menjadi penyelam wanita atau Haenyeo. Melihat itu Aesun sangat marah hingga membalikkan meja upacara. Ia tidak ingin anaknya menjalani jalan hidup yang berbahaya tersebut. Itu adalah pertama kalinya semua orang melihat Aesun begitu marah. Ia menarik anaknya pergi, tapi ibu mertuanya mencegahnya. Lalu ia menamparnya. Saat itu juga Guansik baru pulang. Ia berdiri tegak di hadapan ibunya dan berkata bahwa Aesun datang ke sini untuk hidup bersamanya, bukan untuk hidup bersama dengan mereka. Dengan kata-kata itu, Guansik menggenggam tangan Aesun dan membawa keluarganya keluar dari rumah tersebut. Mereka bertiga menyewa rumah kecil yang baru. Kini mereka benar-benar menjadi keluarga. Mereka bebas dan bisa hidup sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tahu bahwa Miyong sangat suka makan kacang dan cumi. Maka setiap hari Aesun dan Guansik selalu mengalah pada keinginan putri kecil mereka. 10 tahun lalu Guansik selalu membawa ikan untuk Aesun. 10 tahun kemudian ia selalu membawa cumi untuk anak perempuannya. Hari itu adalah hari untuk bayar sewa rumah, tapi mereka masih belum memiliki uang. Tapi pemilik rumah justru berkata bahwa seseorang telah membayarkan sewa mereka selama 3 bulan ke depan. Pemilik rumah juga menambahkan bahwa jika mereka terus membayar tepat waktu, dia akan tambahkan jatah dagingnya. Malam itu pasangan itu hanya bisa terbaring bertanya-tanya siapa yang membantu mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah bibi Aesun sendiri. Ia merasa Aesun layak mendapatkan bantuan tersebut setelah bertahun-tahun bekerja seperti pembantu di rumah ayah tirinya. Tak lama kemudian Aesun hamil lagi. Semua ibu-ibu di lingkungan menyayangi keluarga kecil mereka. Setiap kali ada makanan enak, mereka selalu membawanya untuk dibagikan kepada Aesun. Suatu hari Aesun terkejut melihat Guansik pulang dengan tangan yang dibalut. Ia memarahinya karena tetap bekerja dalam keadaan seperti itu. Guansik hanya diam karena ia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Aesun menyadari bahwa Guansik sering tertidur pulas akhir-akhir ini. Saat memeriksa tubuhnya, ia terkejut melihat luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia mulai curiga, apalagi pemilik perahu tempat Guansik bekerja adalah Taehun, pria yang pernah bertunangan dengannya dulu. Hari itu Aesun pun langsung mendatangi rumah Taehun, tetapi Taehun tidak ada. Yang menyambutnya hanyalah istri Taehun. Melihat bibir sang istri yang memar, Aesun langsung memahami siapa sebenarnya Taehun. Dari cerita sang istri, Aesun mengetahui bahwa Taehun sering memukul Guansik, mungkin karena dendam di masa lalu. 아니 마누라가 그렇게 좋아? 코스모스보단 오로라. Lalu menarik tangan Guansik dan membawanya pulang. Namun sebelum jauh berjalan, Aesun berbalik, lalu ia kembali untuk menendang Taehun dengan sekuat tenaga. 정신 똑바로 차리고 한번 살!
Sayangnya Taehun menguasai sebagian besar perahu di Pulau Jeju. Jadi Gwansik pun kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. 아니 네가 까고 왜 네가 울어? Akhirnya ia berhenti menjadi pelaut dan beralih ke pekerjaan konstruksi. Pekerjaan itu tidak mudah dan tangan Gwansik selalu dipenuhi dengan luka. Karena proyek tidak selalu ada, ia pun sering menganggur. Hari-hari itu ia hanya duduk diam memikirkan cara menafkahi keluarganya. Dengan tak ada pilihan lain, Aesun pergi ke rumah neneknya untuk meminjam uang. Ia ingin memberikan Gwansik perahu pribadi, tapi ia tidak sanggup membuka mulutnya untuk meminta. Namun tanpa sepatah kata pun neneknya mengerti kesulitan cucunya. Hari itu nenek datang sendiri ke rumah Aesun. Ia menyerahkan sejumlah uang besar untuk membeli perahu. Uang itu adalah hasil dari menjual beras, uang yang telah ia simpan diam-diam bertahun-tahun yang lalu. Karena takut ditemukan oleh paman Aesun, alasan nenek memberikan uang itu bukan hanya karena kasihan, tapi karena permintaan terakhir ibu Aesun. 한규 보듯이 소 죽은 귀신처럼 잘 잡는 애가 더도 말고 딱 한 번 마음 놓고 오죽 힘들면 그렇게 찾아들거든. Karena sang ibu tahu bahwa Aesun tidak akan pernah meminta terlebih dulu. Namun jika Aesun sampai meminta, itu berarti dia benar-benar sedang dalam kesulitan yang besar. Melihat cucunya menikah dengan pria sebaik Gwansik, nenek itu pun merasa bahagia. Dulu saat mereka masih tinggal bersama, nenek selalu memperlakukan Aesun dengan penuh kasih sayang. Meski pamannya hanya membeli 5 ekor ikan, nenek selalu memberikan bagian dagingnya untuk Aesun. 하나 우리 애기 자랑. Seluruh warga desa ikut bahagia. Mulai saat itu Gwansik tidak lagi harus menahan penghinaan demi uang. Ia tak perlu lagi begadang atau bangun sebelum fajar. Ia bisa pergi melaut dengan perahunya sendiri. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba Aesun menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Gwansik dengan sigap mengambil gerobak dan membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian lahirlah seorang putra bernama Eunyoung. Sejak kelahiran seorang putra, sikap ibu mertua dan nenek Gwansik berubah total. Setiap hari mereka datang menjenguk cucu lelaki mereka yang pertama. Mereka tak lagi memandang Aesun dengan dingin. Mengetahui bahwa Aesun sering merindukan ibunya, Gwansik melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membeli kembali rumah lama Aesun. Aesun mengingat kembali saat-saat ia melintasi bukit demi melihat ibunya. 고쟁기도 개딱지도 다 지집이 있는데 월세 아니고 맨날 나만. Kini tinggal di rumah penuh kenangan itu, rasanya seperti hidup di bawah pelukan ibunya lagi. Waktu pun berlalu, rumah tua tersebut direnovasi oleh pasangan tersebut. Aesun kini hamil anak ketiga. Di masa-masa bahagia seperti ini, foto-foto keluarga pun menjadi kenangan indah yang tak ternilai. Malam itu Aesun bermimpi tentang ibunya. Ia melihat ibunya sedang mengepel halaman di depan rumah. Itu adalah pertama kalinya Aesun melihat ibunya datang, walau hanya dalam mimpi. Pada saat itu Aesun terbangun dan langsung merasakan sakit yang luar biasa. Barulah ia sadar ibunya datang dalam mimpi untuk memberitahu bahwa saatnya telah tiba. Tetangga itu lalu membawa Aesun ke rumah sakit dengan truk yang disebutkan ibunya dalam mimpi. Sekali lagi Aesun melahirkan seorang anak lelaki yang sehat bernama Dongyong. Tak lama setelah itu warga desa mulai mempercayai Aesun. Ia diangkat menjadi wakil kepala desa. Namun sekali lagi kata wakil menghantui hidup Aesun. 이 집 아저씨 같은 사람한테 시집 가라. Di desa nelayan tersebut ada kepercayaan kuno bahwa perempuan tak boleh naik perahu. Namun Gwansik berbeda. Bagi dia keluarga adalah yang utama. Ia tak peduli dengan aturan kuno. 진짜 이상한 나래방탱이잖아. 네가 배
배타면은 왜 재수가 없어 왜? Karena Aesun punya tulisan tangan yang sangat indah, ia diminta menuliskan nama perahu baru mereka. Mereka berharap hidup menjadi lebih cerah dan perahu itu akan membawa keberuntungan. 여름을 다 모르고 Namun langit tak bisa selalu biru. Hari itu badai tiba-tiba datang. Gwansik sedang tidak di rumah, sedangkan Gumeyong belum pulang dari sekolah. Dongyong si bungsu memanjat lemari untuk mengambil permen. Saat itu Aesun memarahinya untuk makan sup dulu, baru boleh memakan permennya. Namun tiba-tiba seorang anak perempuan masuk dan berkata bahwa Gumeyong telah jatuh dari sepeda. Aesun pun panik dan berlari keluar rumah. Sebelumnya ia meminta tetangga sebelah untuk menjaga kedua anaknya. Melihat lambaian tangan si tetangga, Aesun mengira bahwa ia sudah mendengar. Tapi ternyata tetangga itu sedang mengantuk dan melambai hanya untuk mengusir lalat. Ketika Aesun sampai, ternyata Gumeyong hanya luka ringan. Namun saat pulang ke rumah, tetangga itu tertidur di lantai. Aesun langsung bertanya tentang kedua anaknya, tetapi tetangganya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dengan cemas, Aesun dan Gumeyong berlari masuk ke rumah mencari kedua anaknya. Saat itu Aesun segera bertanya di mana Dongyong berada. Ia segera berlari keluar untuk mencari anak bungsunya. Sementara itu Gwansik yang sedang bekerja untuk mencegah banjir mendapatkan kabar buruk dan langsung memerintahkan warga untuk mencari Dongyong. Tak lama kemudian seorang wanita melaporkan bahwa Dongyong telah ditemukan. 애순아 병원 가야 되는데 동영아 Selama beberapa hari berikutnya, Aesun dan Gwansik tak ingin makan atau minum apapun. Rasa sakit ini terlalu besar untuk mereka tanggung. Aesun selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja dia membawa Dongyong bersamanya hari itu, mungkin semuanya akan berbeda. Keesokan harinya saat membuka tas sekolah Gumeyong, Aesun menemukan bahwa Gumeyong mendapatkan nilai sempurna dalam ujian, namun ia tidak merasa ada semangat untuk membagikan kabar itu kepada orang tuanya. Ia bahkan tidak memberitahu siapapun tentang batas waktu pembayaran uang sekolahnya. Saat Gwansik bertanya tentang hal itu, Gumeyong menangis terseduh-seduh. Gumeyong merasa bahwa dia juga memiliki bagian dalam kematian adiknya Dongyong. Jika saja ia mendengarkan orang tuanya dan tidak bersepeda di tengah badai hari itu, mungkin Dongyong masih hidup. Sementara itu Eunhyong yang lebih muda juga merasa bersalah. Jika saja ia tidak lari mencari ibunya sendiri pada hari itu dan tetap tinggal di rumah bersama adiknya, mungkin semuanya itu tidak akan terjadi. 정신이 번쩍 났다고 했다. Gwansik kemudian memutuskan untuk makan beberapa mangkuk nasi, bertekad untuk menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa mereka harus tetap positif karena mereka masih memiliki satu sama lain dan keluarga mereka masih harus melanjutkan hidup. 우리 식구 전역하자. Sementara waktu berlalu, keluarga Gwansik perlahan kembali normal. Meskipun rasa sakit yang ada di hati mereka tidak bisa sembuh begitu saja. Setiap kali makan, Aesun selalu menyiapkan semangkuk nasi dan sedikit permen kesukaan Dongyong. Sejak Dongyong kecil, Aesun sering membawa anak bungsunya ke sana, menunggu Gwansik kembali dari laut, dan ia selalu berkata kepada anak-anaknya, jika mereka menunggu di sini, ayahnya akan menjemput mereka, tidak peduli angin atau hujan. 여기서 있으면 아버지 온다. Waktu berlalu dengan cepat, Gumeyong kini menjadi seorang wanita muda. Hari itu ia pulang dengan surat penerimaan universitas di tangannya. Berita ini membuat orang tuanya sangat bahagia. Sekarang Gumeyong bisa menggantikan Aesun dalam meraih impian untuk kuliah. 이 소리 하게 될 줄은 몰랐는데. Hari itu pasangan tersebut menghadiri upacara penerimaan di universitas, di mana Gumeyong yang cantik menarik perhatian banyak orang. Seorang pria muda bernama Yongbom bahkan menawarkan diri untuk memotret keluarga mereka.
Ketika mereka kembali ke rumah, Gwansik sangat marah dengan foto-foto tersebut. Sementara Aesun hanya tertawa melihat kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. 우리 금명이만 땡겼다니까. Gwansik terus menentang hubungan Yongbom dengan putri mereka. Sebagai tanggapan, Aesun berkata bahwa dulu dia telah menarik gadis orang lain pergi dan sekarang dia tidak ingin melepaskan putrinya sendiri. Sementara itu Gumeyong dan Yongbom sedang menjalani kencan pertama mereka. Yongbom jujur seperti Gwansik ketika masih muda dan Gumeyong sangat mirip dengan ibunya Aesun. 나 내일 못 가. 아, 저 술래? 또 왜 또? Hari itu Aesun terburu-buru berpakaian cantik untuk pergi ke sekolah. Aesun mengira bahwa itu adalah pertemuan orang tua dan guru, jadi ia merasa sangat bersemangat. Namun saat ia sampai di sana, ia disadarkan oleh guru-guru yang mengatakan bahwa mobil para guru kehilangan beberapa huruf. 이건 지금 보통 사태가 아니에요. 차는 폰이에요. 폰. 선생님 차. 그냥. Aesun hanya bisa menundukkan kepalanya merasa malu atas kelakuan anaknya. Di sisi lain, Gumeyong sedang pulang dari sekolah ketika seorang pria datang menjemputnya dengan mobil. Para gadis di atap penasaran apakah dia adalah pacar Gumeyong. Dia berbalik dan melambaikan tangan kepada mereka dengan sengaja menggoda orang-orang yang meremehkannya. Namun sebenarnya pria itu bukanlah pacarnya. Di desa nelayan, Taehun berusaha menyuap orang-orang karena pemilihan kepala desa baru akan segera dilakukan. Dia mengundang semua orang untuk makan besar dengan tujuan mengalahkan Aesun yang juga mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Malam itu Taehun diam-diam berkencan dengan selingkuhannya. Namun pada saat itu dia tertangkap basah oleh Aesun dan warga desa. Usaha Taehun untuk menyuap warga gagal total. 똥개는 안 찝쩍거리고 다니는 데가 없다고. Akhirnya orang yang terpilih sebagai kepala desa adalah Aesun. Semua warga desa merasa senang karena Aesun menjadi kepala desa perempuan pertama di pulau yang indah itu. Impian Gwansik kini menjadi kenyataan karena ia menjadi suami kepala desa perempuan pertama. Setelah 30 tahun, kata wakil tidak lagi menghantui hidup Aesun. Sekarang yang paling diinginkannya adalah memberitahu ibunya tentang keberhasilannya. Aesun ingin kembali, ingin sekali memegang tangan ibunya dan memberitahunya betapa bahagianya dia sekarang. 신나서. 나도 신나서. Di luar, Myong sedang mengalami ciuman pertamanya yang dicuri oleh temannya. Di sisi lain, Myong diantarkan pria yang menjemputnya dengan mobil seperti biasa. Melihat teman-temannya, Myong dengan sengaja mengabaikan mereka untuk menggoda mereka. Namun pria itu hanya seorang sopir untuk seorang wanita kaya. Supir itu menjemput Myong untuk pergi ke rumah wanita kaya tersebut, tempat ia mengajar anak perempuan kaya tersebut. 같은 진작 잘렸어요. 그냥 잘리는 것도 아주. Pada saat yang sama, Gwansik tiba-tiba datang mengunjungi putrinya. Di sana dia bertemu dengan pacar Myong, tapi keduanya tidak saling mengenali. Yongbom juga diam-diam mengunjungi Myong sambil membawa buket bunga untuknya. Tak lama kemudian Yongbom tiba-tiba teringat bahwa pria ini adalah ayah Myong. Dengan suara keras Yongbom menyebut Gwansik sebagai ayah mertuanya. Baru saat itu Gwansik ingat siapa pria tersebut. Namun sejak awal Gwansik tidak merasa simpati kepada dia. 아버님 안녕하시냐며. 내가 왜 당신 아버지? Gwansik dan Yongbom masih menunggu Myong, tetapi dia belum juga kembali. Yongbom sangat cemas karena dia harus segera kembali ke unitnya. Gwansik bertanya apakah mereka berpacaran, namun Yongbom menjawab bahwa dia sudah diputuskan, tapi itu bukanlah yang pertama kali. Ternyata dia sudah diputuskan oleh Myong selama 8 kali. Gwansik penasaran mengapa Myong tidak menyukai Yongbom. Yongbom menjelaskan bahwa Myong terus memutuskannya dan kemudian kembali lagi. Myong sering berkata bahwa mungkin dia dikutuk oleh seekor sapi mati atau sesuatu yang serupa dengan sikapnya yang pendiam. Mendengar itu Gwansik benar-benar terdiam. Itu adalah ungkapan yang sering diucapkan oleh istrinya Aesun. Tiba-tiba Gwansik menyadari bahwa Myong mengikuti jejak ibunya. Myong tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pria tersebut.
Pada saat itu Aesun bertanya kepada putrinya apakah dia sudah bertemu dengan ayahnya. Ternyata Gwansik telah menerima penghargaan karena menyelamatkan seseorang dari tenggelam, sehingga dia mendapatkan undangan untuk mengunjungi museum di daratan Korea. Dia mengatakan bahwa jika ada waktu, dia akan datang untuk melihat Miyong. Setelah kembali ke asrama, Miyong melihat ayahnya menunggunya dan langsung menangis. Sebenarnya Gwansik telah melewatkan perjalanan ke museum hari itu. 몇 시에 왔냐고. 어쩔 줄 알고. Setelah itu Gwansik mengajak Miyong makan seperti biasa. Dia mengeluarkan tabungannya untuk anaknya. Di sana Miyong mengungkapkan pada ayahnya bahwa dia telah berhenti dari pekerjaan paruh waktunya. Sebelumnya Miyong dipilih oleh sekolah untuk belajar di luar negeri. Tapi dia tidak pergi dan kemudian sekolah menggantinya dengan orang lain. Alasan mengapa Miyong tidak pergi belajar ke luar negeri adalah karena dia takut menjadi beban bagi orang tuanya. Pada saat itu Miyong benar-benar ingin meminta maaf, tapi mulutnya tidak mendengarkan kata hatinya. 선생님한테 가서 아버지가 밖으로 나가면 꼭 가시가 됐다. 그냥 미안하단 한마디가 하고 싶었는데. Dia selalu mengucapkan kata-kata yang keras yang membuat orang tuanya sedih. Tetapi dia melakukannya karena hanya ingin orang tuanya tidak terlalu memikirkannya, agar mereka memiliki waktu untuk merawat diri mereka sendiri. Setelah makan, Miyong mengantarkan ayahnya. Ayah dan anak itu berpisah dengan air mata. Tak peduli seberapa tua Miyong, dia selalu menjadi anak kecil bagi mereka. 생전 관광 따라다니는 거 봤어? 그래도 나는 나도 바쁜데 짬나면 오는 건 또 뭔데? 짜증나. Hari itu Miyong mengantar Yongbum ke kereta. Saat itu keduanya tidak bisa menahan air mata perpisahan. Yongbum masih memiliki 2 tahun lagi sebelum dia bisa keluar dari wajib militernya. Yongbum berkata kepadanya untuk menunggunya kembali. Ketika dia kembali, dia pasti akan menikahi Miyong. Profesor menelepon Miyong. Profesor itu tahu bahwa Miyong tidak punya uang untuk belajar di luar negeri, jadi dia ingin meminjamkan uang untuk biaya pendidikan. Namun Miyong menolak karena dia tahu bahwa profesor itu juga tidak kaya. Dia hanya menerima kebaikan hati profesor tersebut, tapi untuk uang dia sama sekali menolaknya. Ketika keluar, Miyong menelepon ibunya dan memberitahunya tentang profesor baik hati tersebut. Mendengar itu, Aesun ingin mengirimkan beberapa jeruknya untuk Miyong berikan kepada profesor tersebut. Aesun tahu bahwa putrinya benar-benar ingin belajar di luar negeri. Jadi dia ingin tahu berapa biaya yang dibutuhkan. Tetapi Miyong sama sekali menolak untuk mengungkapkannya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi orang tuanya. Malam itu Aesun mendiskusikan hal ini dengan suaminya. Dia merasa sangat tidak nyaman mengetahui bahwa putrinya menginginkan sesuatu. Belajar di luar negeri bukan hanya impian Miyong, tetapi juga impian orang tuanya untuk melihat putrinya mencapai sesuatu yang besar. Setelah berpikir sejenak, pasangan tersebut sepakat untuk menjual rumah yang penuh kenangan tersebut. Mereka juga mengumpulkan semua uang tabungan yang mereka miliki untuk mengirim Miyong belajar ke luar negeri. Setelah menjual rumah, keluarga itu pindah ke sebuah apartemen di dekatnya. Pada saat yang sama Miyong berada dalam penerbangan menuju Jepang. Dia tak bisa berhenti menangis saat melihat jumlah uang yang begitu besar telah dikeluarkan oleh orang tuanya untuk membantunya. 그들의 꿈을 먹고 날아올랐다. 뜨겁고 아주 뜨겁게. Sementara itu adiknya Eun Miyong marah karena orang tua mereka mengorbankan segalanya untuk kakaknya. 돈 귀신 대학 나까지 보내게. Mengetahui bahwa Aesun sangat mencintai bunga, Gwansik mengubah rumah itu menjadi taman bunga. Sedangkan bagi Aesun, tidak masalah di mana dia tinggal. Selama dia memiliki suami seperti Gwansik di sisinya, itu sudah cukup. Gwansik berkata bahwa Aesun seharusnya menikah dengan keluarga yang kaya. Aesun juga berkata bahwa di desa ini tidak ada gadis yang tidak akan cemburu melihat hidupnya di taman bunga seperti ini. Toko Aesun selesai dibangun. Semua orang berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Foto ini juga dikirimkan kepada Miyong. Aesun ingin putrinya tahu bahwa ibunya tidak lagi harus menjual barang di jalanan. 중에 다 큰 사람은 아무도 없어 조금씩 자랐다.
Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap Miyong selesai studi di Jepang. Sekarang dia kembali ke negaranya dan menyewa sebuah kamar kecil di Seoul. Pemilik rumah di sana juga sangat ketat. Dia memperingatkan Miyong bahwa jika dia membawa pacarnya ke kamarnya, dia akan segera mengusirnya. Tetapi tak terduga keesokan harinya, putri pemilik rumah itu membawa pacarnya ke rumah. Pintu kamar Miyong tidak memiliki kait, jadi dia menutupinya dengan lemari kain agar tidak diganggu. Saat itu pemilik rumah tiba-tiba kembali. Dia mengetuk, tetapi tidak mendengar jawaban dari putrinya. Pacar putrinya memohon kepada Miyong untuk membiarkannya masuk dan bersembunyi. Ketika putrinya membuka pintu untuk membiarkan ayahnya masuk, pemilik rumah merasa sangat curiga. Jadi dia memeriksa ke segala tempat, bahkan tidak melewatkan kamar Miyong. Dia menyuruh pria yang bersembunyi itu keluar. Kalau naule, 끌려 naule, naurago. Dalam situasi yang sama, secara kebetulan gadis itu juga bersembunyi di lemari kain. Guansik membuka lemari dan mengira itu hanya seorang anak karena dia melihat rambut pendek. Namun ketika gadis itu menoleh, Guansik dan istrinya sangat terkejut karena ternyata gadis ini adalah putri bungsu dari Taehun yang bernama Yumi. 여자애니? 그게 그 모양 빠지던 Kisah ini menjadi pembicaraan semua orang di desa nelayan. Ini benar-benar cerita cinta yang mengharukan yang melibatkan dua generasi. Putri dari pria yang ditinggalkan oleh Aesun kini bertemu dengan anak dari Aesun. 현수가 이 집 아저씨 같은 사람한테 시집 가라. Setelah kembali ke negara asalnya, Miyong langsung mencari pekerjaan. Kebetulan dia bertemu dengan pacar putri pemilik rumah yang bekerja sebagai pelukis di sebuah bioskop. Dia juga sedang memasang poster untuk film-film yang akan datang. Jadi dia diperkenalkan untuk bekerja menjual tiket di bioskop. Pada hari itu seorang pelanggan yang sangat aneh datang untuk membeli tiket. Miyong bertanya apa yang terjadi, tetapi dia tidak menjawabnya. Dia memberi banyak koin dan sebuah cincin. Miyong sudah tahu siapa dia. Miyong meminta rekan untuk menjaga counter. Kemudian dia diam-diam pergi ke bioskop dan tidak bisa menahan kegembiraannya ketika melihat Jongbe muncul. Momen ketika keduanya bersama menarik perhatian si pelukis. 개폼 잡쇼 알고 연애 많이 해. Keesokan harinya Miyong membawa sekotak pangsit dan memberikannya kepada Chung-sik. Melihat tempat kerjanya membuatnya terkejut. Di mejanya juga terdapat koleksi puisi. Karena penasaran dia berhenti untuk melihatnya. Pada saat yang sama Chung-sik dan pacarnya kembali ke kamar mereka. Pacarnya mengkritik keras dirinya karena selalu tidak punya uang. Mereka sudah berpacaran selama 3 tahun tetapi dia belum pernah makan di restoran barat. Chung-sik sudah lama sabar dengan pacarnya. Meskipun mereka berpacaran, pacarnya sudah 6 kali pergi kencan buta dengan pria lain. Jadi dia ingin mengakhiri hubungan tersebut. Pada saat itu telepon berdering dan Miyong bingung harus berbuat apa. 당신이 취직시켰니? 내가 참... Pacar Chang-ap mengira bahwa keduanya diam-diam berhubungan di belakangnya. 춘풍으로 대꾸를 안 하시지? 무슨 말씀을 하... 나가! 오우씨. 앞이 안 되고 너 나중에 쪽팔려 죽어. Dia menyarankan adiknya untuk segera meninggalkan Un Miyong dan juga memberitahunya tentang hubungan buruk antara ayah mereka dengan ibu dari Un Miyong. Kakak Yumi pergi dan memukuli Un Miyong. Un Miyong tidak bisa menahan diri dan akhirnya ingin putus. Namun Yumi saat itu mengancam Un Miyong bahwa dia akan tetap mencintainya sampai mati. Ayah Yumi bahkan mengancam akan mencukur kepalanya jika dia berpacaran dengan Un Miyong. Tetapi Yumi tidak takut. 니네 그 친구들이 계속 나타나. 오락실, 롤러장, 칠성동 뭐 아무 데도 못 가. 너 그냥 계속 배라고 할 거야? Jadi keduanya tetap tidak berpisah. 아니 쟤들은 봄이 문제인 거야 태극기.
Pada hari itu Miyong pergi ke rumah Yongbem dan secara tak terduga bertemu dengan ibu Yongbem di sana. Melihat setengah kunci berbentuk hati, dia tahu bahwa anaknya berpacaran dengan Gu Miyong. Melihat bahwa Miyong tidak tahu bagaimana cara menyendok sup rumput laut membuatnya semakin kesal. Tapi itu hanya alasan karena dia sudah tidak suka dengan Gu Miyong sejak awal. Pada saat yang sama Yongbem pulang. Yongbem berkata bahwa hari itu adalah ulang tahunnya, jadi dia mengundang Gu Miyong untuk datang ke rumah. Namun ibunya langsung menyelanya. Dia dengan jelas mengatakan pada Gu Miyong bahwa rumah ini bukanlah milik Yongbem, tetapi miliknya. Dia yang memberinya, jadi dia berharap Gu Miyong tidak lagi keluar masuk rumah ini. Dalam berkencan, seseorang harus tahu bagaimana cara berkencan dengan baik. 금명이 안 들어왔으면 좋겠어. 나는 내 집에 금명. Setelah makan, Miyong sangat marah karena ibu Yongbem sangat merendahkannya. Miyong tidak ingin merendahkan diri di hadapan seseorang yang membencinya. 막 싸구려 광대가 된 느낌이야. 니네 집 재벌이야? 이병철이야? 정주영이야? Miyong benar-benar ingin membuat kesan di depan ibu Yongbem. Namun semakin dia berusaha, semakin ibu Yongbem membencinya. Dia ingin Yongbem membuat pilihan apakah dia akan menjadi anak yang baik atau suami yang baik. Pada titik ini Yongbem dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. 누가 좋아하는 사람 엄마한테 잘 안 보이고 싶냐? 정하려면 세상에 어딨어, 어? 우리 아빠는 했어. Keesokan harinya di bioskop, pemilik bioskop mengusir sekelompok orang yang menjual tiket pasar gelap di luar. Di antara mereka ada seorang wanita yang sedang menunggu untuk membeli tiket resmi. Tetapi karena melihat keributan itu dia terpaksa pergi. Miyong menyadari hal ini, jadi dia menelepon wanita itu untuk kembali. Ketika ditanya, dia mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu dari Chung-sik. Ketika pemilik bioskop mendengar kabar tersebut, dia juga memberinya banyak tiket lain. Karena berkat Chung-sik, bioskop tersebut bisa bertahan. Keesokan harinya ibu Chung-sik datang lagi untuk menonton film yang disebutkan oleh Miyong. Melihatnya seperti itu, Chung-sik sangat berterima kasih kepada Miyong. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Miyong mengatakan bahwa Chung-sik seharusnya melukisnya. Ibu Chung-sik sangat senang setelah menonton film tersebut dan dengan antusias menceritakan setiap detail film tersebut kepada anaknya. Mengetahui bahwa Gu Miyong sedang mengambil kelas tambahan di pusat bahasa Inggris, Ibu Chung-sik membawanya ke toko fotokopi miliknya. Dia memberi Gu Miyong banyak buku bahasa Inggris yang telah dicetak oleh pelanggan. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberinya begitu banyak buku sehingga Miyong kesulitan untuk membawanya pulang. Di perjalanan, Chung-sik mengundang Miyong untuk makan semangkuk mie sebagai ucapan terima kasih. Sebaliknya, Miyong tidak ingin pacar Chung-sik salah paham tentang hubungan antara Chung-sik dengan dia. Tetapi Chung-sik mengatakan bahwa pacarnya akan menikah dengan orang lain. Dan orang yang akan dia nikahi sangatlah kaya. Saat itu Miyong menyarankan agar Chung-sik mempertahankan pacarnya agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Keesokan harinya di musim dingin yang sangat dingin, Aesun pergi sendirian ke kamar Gu Miyong. Dia terkejut melihat putrinya tergeletak tak bergerak di lantai dan mencium bau gas beracun yang berasal dari pipa pemanas yang rusak di bawah lantai. Aesun terus memanggil putrinya untuk bangun, lalu dia menelepon ambulans untuk Miyong. Secara kebetulan Chung-sik juga ada di sana. Mengetahui apa yang terjadi, dia segera mengangkatnya. 그런데 그 조바심이 성가셨다. Namun beruntung Gu Miyong tidak dalam bahaya. Mengetahui apa yang terjadi, Yongbem langsung datang. Melihat Yongbem merawat Miyong, Aesun teringat bahwa Gwansik dan Yongbem tidak ingin melihat Gu Miyong tinggal sendirian tanpa ada yang merawatnya. Jadi mereka berniat menikahkannya. Yongbem bahkan membawa cincin. Sekarang yang perlu dilakukan oleh Gu Miyong adalah setuju. Aesun tidak ingin putrinya menderita penolakan dari keluarga suaminya seperti yang telah dia alami sebelumnya. Dia pergi untuk menanyakan kepada Yongbem apa yang salah dengan Gu Miyong sehingga ibunya menolaknya. 우리 금명이를 마다해요? 조금만 잘 보이면 되지. 왜?
Tak lama kemudian Eun-yong bergabung dengan militer. Melihat buku harian yang dikirim oleh Yumi membuat Aesun tidak bisa menahan air mata. Aesun menangis karena dia tidak ingin meninggalkan putranya seperti ini. Dia ingin Eun-yong memilih jalan ke universitas daripada bergabung dengan tentara. Pada saat yang sama, Chung-sik berhenti dari pekerjaannya di bioskop karena dia juga harus bergabung dengan militer. Tetapi Mi-yong tidak mengerti mengapa Chung-sik tidak mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kemudian Mi-yong masuk ke kamar. Dia penasaran dengan gambar terakhir yang digambar oleh Chung-sik. Ketika Mi-yong membukanya, dia terkejut melihat itu adalah 바람 잘 일 없는 계절. 인연이 쌓여야 인생에 한 번 본다는데 이제 다음 생에 보는 거야. Perasaan itu dimulai ketika mereka berbicara di jalan pulang, tetapi Mi-yong tidak menyadarinya. Mi-yong memutuskan untuk memilih Yongbum meskipun ibu Yongbum sama sekali tidak suka dengan Gu Mi-yong. Hari itu, kedua keluarga mengadakan pertemuan. Orang tua Mi-yong datang sangat awal, tetapi keluarga Yongbum masih belum terlihat. Gwan-sik terus memberitahu putrinya untuk membatalkan janji tersebut. Tepat saat itu, Yongbum tiba. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena kemacetan. Pada saat yang sama, orang tua Yongbum masuk. Mi-yong terus bertanya, tetapi ibu Yongbum mengabaikannya. Aesun tahu itu, jadi dia tidak senang sama sekali. Sementara kedua keluarga sedang membahas pernikahan, Mi-yong saat itu memberikan semangkuk sup untuk sebuah orang. Dan dia hanya memakan sisa sup itu. Melihat adegan ini membuat Aesun tidak bisa menahan diri. Aesun tahu bahwa putrinya belajar hal ini darinya. Dia langsung menukar mangkuk supnya dengan Gu Mi-yong. Ibu Yongbum sangat tidak masuk akal karena hanya setuju untuk mengadakan satu pernikahan saja. Dia berpikir karena dia berasal dari keluarga yang terhormat, dia tidak bisa mengadakan pernikahan kedua kali di pulau tersebut. Mendengar hal ini, Gwan-sik dan Aesun hanya bisa menahan kemarahan mereka. Mereka ingin menghentikan pernikahan ini, tapi karena itu adalah keputusan dari putri mereka, mereka harus menghormatinya. Selain itu, setelah pernikahan, ibu mertua tidak ingin Gu Mi-yong bekerja. Dia hanya perlu tinggal di rumah dan merawat suami dan anak-anaknya. Kemudian orang tua Yongbum meminta Gu Mi-yong untuk mengambilkan mereka semangkuk air beras. Mereka memperlakukannya seperti pelayan. Yongbum kemudian berdiri dan mengambil alih tugas untuk Gu Mi-yong, tetapi Mi-yong tidak ingin hal itu. Melihat ini, Aesun harus turun tangan untuk membantu mereka berdua. Ibu Yongbum melihat ini dan berkata bahwa karena ibu Gu Mi-yong sudah melakukan semuanya, putrinya tidak tahu bagaimana melakukan apa-apa. 너무 귀해서 제가 못 가르쳤습니다. Dia berpikir bahwa keluarga Aesun tidak cocok dengan keluarga mereka. Anak laki-lakinya Yongbum adalah harta dari hidupnya. Meskipun dia sudah berusaha sangat keras, dia sama sekali tidak menyukai Gu Mi-yong. Gu Mi-yong marah melihat ibunya terus merendahkan diri kepada Yongbum. Seperti itu, Aesun berkata bahwa itu karena dia takut Gu Mi-yong akan dipersulit oleh ibu mertuanya. Aesun menahan diri karena dia takut ibu mertuanya akan membenci Gu Mi-yong. Bukan karena dia berpikir Gu Mi-yong lebih rendah daripada Yongbum. Ketika dia tahu bahwa Yongbum dan Gu Mi-yong pindah, dia berpikir bahwa Mi-yong mencoba merusak hubungan antara ibu dan anak. Dia terus marah kepadanya, meskipun Yongbum mencoba menghentikannya. Namun pada hari itu Mi-yong tidak bisa menahan diri lagi. 뭐라고 하셨어요? 영범이가 어머님 얼마나 부끄러워할지. 아빠 울어. 이런 결혼을 어떻게 해? 가만히만 계세요. 가만히만! 그냥 아들 인생 뺏어서 살고 계신 거라고요. Mi-yong tidak ingin orang tuanya menangis karena dirinya. Setelah mengakhiri hubungannya, dia berharap bisa mendapatkan akhir bahagia dengan cinta pertamanya. Tapi sekarang semuanya berakhir seperti ini. Beberapa hari setelahnya, Yongbum terus mendekati Mi-yong untuk mencoba mempertahankannya, tetapi dia mengabaikannya. 너만 아니면 최고 좋아. 너만 착하고 다 불행해, 다 짜증나. 그러니까 그냥 착한 아들만 하라고. Ketika hari ulang tahun Yongbum, dia pergi untuk membeli bunga dan memberikannya kepada Mi-yong. Karena jika Mi-yong menerimanya, itu akan seperti hadiah untuknya. Tetapi tidak peduli apa yang dilakukan oleh Yongbum, itu sudah terlambat. 마지막인데? Sebuah pelukan yang mengakhiri hubungan cinta 7 tahun mereka. Orang tuanya sangat khawatir, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka percaya bahwa Mi-yong pasti akan mengatasi rasa sakitnya.
Hari ini dia tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Orang tuanya sangat senang melihat putrinya kembali ke rumah. Tak lama setelah itu Aesun memasak banyak makanan yang lezat untuk Gu Miyong. Suasana keluarga yang hangat menenangkan hati Gu Miyong yang sedang terluka. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Gu Ansik masuk ke kamar untuk membangunkan Gu Miyong. Lalu dia membawa Gu Miyong ke laut dengan perahu nelayannya. Gu Ansik tahu bahwa putrinya terluka setelah putus dari cinta yang sangat mendalamnya. Oleh karena itu, Gu Ansik ingin menunjukkan matahari terbit kepadanya. Gu Ansik ingin menggunakan matahari terbit untuk memberitahu putrinya bahwa tidak peduli seburuk apapun hari kemarin, keesokan harinya matahari akan terbit lagi. 정주영이 아빠 아직도 안 맞고. Hanya saat itulah Gu Miyong menyadari betapa kerasnya kehidupan sehari-hari ayahnya. Dia ingin berterima kasih kepada ayahnya, tetapi entah bagaimana kata-katanya terpendam di dalam tenggorokannya. Karena pertunangan yang dibatalkan, Gu Miyong selalu takut dengan pandangan orang lain. Mendengar itu, ibunya mengungkapkan sebuah rahasia kepadanya. Dia sebenarnya tidak pernah mengirimkan undangan itu kepada siapapun karena dia tahu bahwa cepat atau lambat putrinya akan membatalkan pertunangan tersebut. Aesun selalu bersikeras bahwa Miyong tidak melakukan kesalahan apapun. Dia percaya bahwa Miyong akan menemukan pria yang lebih baik. Miyong juga ingin agar ibunya mengejar impiannya lagi, yaitu menulis puisi. Tapi Aesun berkata bahwa dia memang masih menulis puisi setiap hari. Lalu dia menemukan bahwa buku puisi yang dimaksud ibunya sebenarnya adalah buku catatan pengeluaran rumah tangga. Tak lama setelah itu saatnya bagi Miyong untuk kembali ke kota. Setelah Miyong pergi, orang tuanya kembali ke rumah dan merasa sangat kosong. Di atas meja terdapat hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Miyong untuk diberikan kepada orang tuanya. Hari itu adalah ulang tahun nenek Aesun. Nenek sudah tua dan pelupa, jadi dia tidak bisa mengenali siapapun. Tapi ketika Aesun datang, nenek langsung mengenali cucunya. Dia sangat senang mengetahui bahwa Aesun masih hidup dengan baik. Hanya mendengar itu sudah cukup untuk membuatnya merasa tenang. Melihat bahwa gigi nenek hampir copot semua, Aesun berjanji bahwa ketika musim semi datang, dia akan membuatkan neneknya sepasang gigi palsu. Aesun ingin membalas budi karena dulu nenek banyak membantunya untuk tumbuh gigi baru. 이해해드릴게. 이번 봄에 이해해드릴게. Ketika Aesun pulang, paman Aesun bertanya kepada ibunya mengapa dia tidak kembali ke rumah Aesun. Neneknya berkata bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk Aesun, tetapi cucunya ingin membuatkan gigi palsu untuknya. Mendengar ini, paman Aesun berkata bahwa dia sudah memberikan uang kepada Aesun untuk membeli perahu. Ketika nenek sendirian, dia melihat ke atas dan bertanya kepada anak dan menantunya. Bukankah dia sudah melakukan pekerjaan yang baik? Dia berbaring di atas kasur yang dibelikan oleh Aesun. 일을 해서 가셨어야지. Hari itu, Eun Miyong baru saja selesai dari wajib militernya. Ibunya ingin segera memeluk putranya, tetapi Eun Miyong tetap berdiri diam. Gu Ansik mengira anaknya ingin memberi hormat sesuai dengan protokol militer, jadi dia menyuruh anaknya untuk melakukannya. Pada saat itu, seorang gadis masuk. Ternyata dia adalah putri dari Yumi. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Yumi sedang hamil. Mendengar berita itu, Aesun hampir pingsan. Pada saat yang sama, Chung Sik baru saja kembali dari dinas militernya. Kemudian Chung Sik kehilangan orang yang dia sukai. Pada hari itu Chung Sik dan Miyong pergi menonton bersama. Namun mereka tidak saling mengenali meskipun mereka hanya duduk beberapa kursi terpisah. Di luar, bosnya marah ketika mengetahui bahwa Chung Sik tidak melihat Gu Miyong. Mendengar ini, Chung Sik berlari keluar untuk mencari Gu Miyong sekali lagi. Dia harus mengejar bus, tapi kali ini Chung Sik tidak melewatkan Gu Miyong seperti sebelumnya. Miyong tidur di kursinya. Chung Sik hanya berdiri di sana, memandanginya tanpa berkata apa-apa. 다른 문이 소리를 낸다. Melihat Chung Sik di depannya membuat Miyong berpikir bahwa dia sedang bermimpi.
Miyong saat itu merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Tak lama setelah itu keduanya pergi makan bersama. Melihat gaya baru Chung-sik membuat Miyong terkejut. Begitu saja mereka saling memandang dan tersenyum malu-malu. Miyong bertanya-tanya mengapa mereka pergi menonton film pada saat yang bersamaan. Chung-sik mengungkapkan bahwa dia pergi ke bioskop setiap hari hanya untuk melihat Miyong lagi. Dan saat sedikit mabuk dia tanpa sengaja menjatuhkan gelas di meja. Melihat ini Chung-sik langsung mengambil potongan-potongan kaca yang pecah untuknya. Dia sangat khawatir ketika melihat Miyong terluka seperti itu. Gambar ini mengingatkannya kepada ayahnya. 피가 안 나는데 왜? 아빠인 줄 알았는데. Sejak hari itu mereka memulai hubungan yang lebih matang dari sebelumnya. 토토와 나는 웃음. 토토하지 말라고. Malam itu Gwansik bertanya kepada Chung-sik jika Chung-sik tidak bisa berbicara dengan lancar ataupun naik perahu atau bahkan minum segelas anggur, bagaimana Gwansik bisa mempercayakan putrinya kepada Chung-sik. Karena sifatnya yang jujur, Chung-sik mengatakan bahwa meskipun dia ingin pamer, jika Gwansik tidak menyukainya, apapun yang dia lakukan tidak ada gunanya. Pada saat itu Miyong keluar dan Chung-sik mengikutinya. Gwansik bertanya mengapa Chung-sik mengikuti Miyong ketika dia pergi ke kamar mandi. Chung-sik berkata bahwa itu terlalu gelap dan berbahaya. Selain itu Chung-sik harus memberinya mantel agar dia tetap hangat. Meskipun Gwansik mengucapkan kata-kata kasar kepada Chung-sik, sebenarnya Gwansik sudah menyukai menantunya yang jujur dan sederhana ini. Namun saat itu Chung-sik sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena dia tidak tahu bagaimana memenangkan hati ayah Gumiyong. Di sini Miyong juga menggoda Chung-sik mengatakan bahwa Gumiyong sendiri sebenarnya milik ayahnya. Jadi jika Gwansik tidak menyetujui Chung-sik, hubungan mereka akan berakhir. Dalam keadaan mabuk, Chung-sik berlutut. 까드려 볼까요? 웃기지 않아? Setelah membuka sebuah kotak hadiah dari ibu Chung-sik, Aesun tahu bahwa inilah keluarga yang layak untuk dinikahi oleh putrinya. Tak lama setelah itu pernikahan Gumiyong dan Chung-sik berlangsung. Yongbom juga hadir. Dia telah menepati janjinya untuk melihat orang yang sangat dia cintai mengenakan gaun pengantin. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa orang yang berjalan di sampingnya bukanlah dia. Hari itu Gwansik menangis lebih banyak daripada Aesun. 내일 잘 뜰 수 있지? Namun setelah pernikahan, sekelompok preman tiba-tiba datang mengunjungi mereka dan bertanya kepada Eun-yong tentang sahabat terbaiknya. Tak lama setelah itu Eun-yong ditangkap polisi. Sebelumnya Eun-yong dan sahabatnya membuka toko pegadaian, tetapi sahabatnya mencuri semua barang dan melarikan diri. Kini Eun-yong harus menanggung beban kesalahan tersebut. Kini keluarga tidak tahu harus mencari uang dari mana untuk menebus Eun-yong. Orang tuanya terus menyalahkan Eun-yong karena melakukan sesuatu yang bodoh. Namun Eun-yong membalikan badan dan menyalahkan orang tuanya. Dia merasa orang tuanya selalu mendiskriminasinya. Kakak perempuannya selalu nomor 1 dan dia tidak lebih dari cadangan. Ternyata ulang tahun Eun-yong jatuh 3 hari setelah kematian saudara laki-lakinya, yaitu Dong-yong, sehingga Eun-yong tidak dapat merayakan ulang tahunnya. Eun-yong selalu cemburu karena hanya kakaknya yang merayakan ulang tahunnya. Hari itu saat Eun-yong membanggakan nilai 65 poinnya, ibunya hanya peduli dengan ujian Gimyong yang hanya salah satu jawaban saja. Saat sarapan Eun-yong selalu harus makan sisa makanan hanya karena kakaknya pemilih dalam makanan. Eun-yong selalu makan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh kakaknya. Tindakan kecil seperti ini bisa menghancurkan jiwa seorang anak. 내가 걔야? 나 좀 봐달라고 그랬다 왜? Eun-yong ingin diperhatikan oleh orang tuanya, namun dia tidak pandai dalam belajar. Jadi Eun-yong ingin menjadi berbakat dan menghasilkan banyak uang untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Itulah sebabnya Eun-yong membuka toko pegadaian yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan besar yang dia buat hari ini. 들사랑하는 건 진짜 치사해. 나 빼내지 마요. Di sisi lain Yumi pergi menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Sekarang dia sangat membutuhkan uang untuk menebus Eun-yong. Namun Tae-hun dengan tegas menolaknya. Aesun dan beberapa tetangga pergi ke rumah sahabat Eun-yong untuk bertanya, tetapi ibunya menghindari tanggung jawab. Kini dia bahkan tidak tahu di mana anaknya berada.
Tak lama kemudian Aesun dan tetangga menemukan bahwa sahabat Eunjong itu menjual barang dan membeli cincin emas untuk ibunya. Sang ibu berbalik dan berkata bahwa mereka tidak punya bukti. Dia juga mengatakan bahwa Eunjong masuk penjara karena dia seperti ibunya yang putus sekolah. Dan mereka pun saling tarik rambut. Pada akhirnya Aesun membawa pulang televisi warna untuk meredakan amarahnya. Gwansik terpaksa menjual perahu yang telah dia miliki selama lebih dari 20 tahun. Setelah mengumpulkan cukup uang, Eunjong dibebaskan. 입안에 몰래 둔 알사탕처럼 오해순. Eunjong sangat marah ketika mengetahui bahwa ayahnya telah menjual perahu. Tapi bagaimana orang tuanya bisa membiarkan anak mereka berada di penjara? Karena perahunya sudah tidak ada, Aesun dan Gwansik harus mengganti usaha mereka. Mereka beralih menjadi penjual cumi di pasar, sementara Gwansik mengendarai motor untuk mengantarkan es. Gadis yang dulu malu untuk menjual kol, kini sudah berbeda. Itu semua karena hidup yang membuat orang berubah. Tetapi bagaimanapun sulitnya, Aesun selalu merasa bahagia. Gwansik merasa bersalah karena tidak memberikan kehidupan yang lebih kaya untuk Aesun. Namun bagi Aesun, Gwansiklah yang telah menyelamatkan hidupnya. Belakangan ini Eunjong diam-diam menjual kue beras tanpa diketahui oleh siapapun. Mendengar ini Gwansik terkejut. Setiap kali Eunjong keluar untuk menjual kue, ia berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia pergi dengan teman-temannya. Eunjong ternyata telah bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membayar kembali orang tuanya. Tapi kadang ada hal-hal yang membuat Eunjong merasa marah. Suatu hari Eunjong tiba-tiba meninggalkan rumah. Ia meninggalkan uang dengan pesan ingin pergi untuk bersantai sejenak. Menandatangani dengan nama anak durhaka. Semua orang khawatir bahwa Eunjong akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi mereka sangat khawatir. Tak lama setelah itu mereka menerima informasi bahwa Eunjong ditemukan di sebuah perahu karena ingin memancing jauh dari pantai untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aesun dan Gwansik segera berlari ke sana. Untungnya ayah Yumi meminta perahu untuk kembali ke pantai dengan cepat dan Taehun akan menanggung semua biaya perjalanan. Beberapa saat kemudian perahu yang membawa Eunjong kembali. Gwansik lalu memarahi anaknya. Namun Eunjong berkata bahwa ia melakukannya karena merasa dipermalukan. Setiap kali ia keluar menjual kue beras, para pelanggan selalu memberitahunya untuk memperlakukan ayahnya dengan baik. Semua pelanggan mengatakan hal yang sama. Kemudian mereka memberi Eunjong lebih banyak uang dan makanan. Hanya pada saat itu Eunjong menyadari kebaikan dan uang yang diterimanya semua berkat ayahnya dan ayah mertuanya yang telah membantunya sebelumnya. Sebelumnya Gwansik dan Taehun sudah tahu tentang Eunjong yang menjual kue beras. Jadi kedua ayah itu mengirimkan uang kepada pelanggan untuk membantu anak mereka. Namun yang tak terduga adalah hal itu malah membuat Eunjong merasa terluka. Di sisi lain, Myong punya ide untuk memulai bisnis. Tak lama kemudian, Myong tiba-tiba pulang ke rumah. Aesun merasa sangat aneh karena putrinya belum pernah pulang untuk meminta jeruk. Jadi Aesun berniat untuk mengunjungi rumah Gu Myong. Tetapi Myong segera menghentikannya. Aesun merasa ada yang salah. Dia mencoba bertanya dan hanya saat itu Myong mengungkapkan bahwa dia dan suaminya telah menjual rumah mereka. Sekarang Myong harus menyewa rumah yang lebih kecil karena bisnis Myong gagal dan dia kehilangan semuanya. Mendengar putrinya mengatakan itu, kedua orang tuanya terkejut. Melihat tangan Eunjong yang terluka karena bekerja terlalu keras membuat Aesun semakin marah. Saat itu dia mengusir anak-anaknya keluar dari rumah. Myong langsung bertanya mengapa ibunya tidak mengubah apa yang dia lakukan. Ini juga pertama kalinya dalam hidup Gu Myong yang menyebabkan masalah. Hari-hari pun berlalu, lalu Gwansik menjual kebun kolnya. Gwansik mempertaruhkan segalanya, menggadaikan rumahnya ke bank. Lalu dia membeli sebuah tempat untuk berbisnis. Gwansik dan Aesun membuka sebuah restoran seafood. Jika restoran ini gagal, seluruh keluarga akan terbuang ke jalanan. Beberapa hari berikutnya, tidak ada satu pelanggan pun yang datang ke restoran dan hanya ada pembangunan yang sedang berlangsung. Hanya saat itu Gwansik menyadari bahwa dia telah ditipu oleh broker properti. Gwansik hanya bisa duduk diam dan membiarkan anaknya memarahinya. Aesun segera berdiri untuk melindungi Gwansik. Ini adalah uang Gwansik. Jika Gwansik tertipu atau dirampok, apa hak anak-anak mereka untuk berteriak? Karena Eunjong dan kakaknya selalu menyebut kata uang, itulah sebabnya ayah mereka melakukannya.
Pada saat itu Gumiyong mengatakan bahwa dia punya uang. Dia menemukan bahwa Gumiyong telah meminjam uang dari berbagai tempat. Sebutan uang membuat Gumiyong sangat marah. Gumiyong bertanya-tanya kemana semua uang yang telah dia kirimkan selama ini. Sejak Gumiyong mulai bekerja paruh waktu, Miyong sudah mengirimkan 100.000 won setiap bulan. Pada saat itu ayahnya marah dan berteriak kepada Miyong. 얼마나 무거운지 알아? Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kemarahan seperti itu kepada Gumiyong. 아빠가 처음으로 내게 화를 냈다. Setelah Miyong kembali ke kota, Aesun mengetahui bahwa putrinya sedang hamil. Sebelum dia pergi, Gumiyong memposting foto janin untuk memberitahu orang tuanya, bersama dengan permintaan maafnya kepada orang tuanya. 세상에. 너무 꼴을 나 봐. Setelah beberapa waktu, akhirnya seorang bayi lahir. Setelah rasa sakit yang sangat hebat itu, Miyong masih tidak mengerti mengapa ibunya bisa melahirkan dirinya ketika dia baru berusia 18 tahun. Begitu Miyong selesai berbicara, orang tuanya sudah ada di sana. Miyong dan orang tuanya saling memeluk. Benar bahwa kata ibunya, hanya ketika kita memiliki anak, kita baru bisa mengerti kasih sayang orang tua. Mengelola restoran dengan cara tradisional ternyata tidak efektif. Gwansik dan Eun-yong mulai membagikan selebaran untuk mengiklankan restoran mereka. Beruntung pada saat itu Piala Dunia sedang berlangsung. Semua orang menonton sepak bola dan memesan pengiriman makanan. Restoran Gwansik mulai berjalan dengan baik. Sejak saat itu keberuntungan tak berhenti di sana. Suatu hari seorang tamu spesial datang ke restorannya. Wanita ini adalah seorang aktris yang terkenal. Dia sedang syuting acara TV di restoran Gwansik. Ini adalah kesempatan untuk mempromosikan restoran tanpa Gwansik mengeluarkan uang. Ternyata 25 tahun yang lalu Gwansiklah yang menyelamatkan nyawa aktris tersebut. Karena tekanan hidup, aktris itu berniat mengakhiri hidupnya. Sebelum melakukannya, dia merobek kartu identitasnya untuk menghindari identitas selebritinya terbongkar. Saat itu Gwansik adalah orang yang menyelamatkan aktris tersebut. Gwansik juga yang melepaskan bajunya untuk menutupi wajah aktris itu saat banyak kamera mengarah kepadanya. Di sisi lain, Miyong sekarang menjadi direktur di perusahaan konsultasi investasi. Karirnya menjadi semakin berkembang setelah restoran Aesun dan Gwansik muncul di media dan surat kabar. 이게 저희 엄마가 모티브거든요. 이건 리모델링이 아니라 그냥 판을 바꾸는. Ada hari-hari di mana pasangan itu bekerja dengan sangat keras dan melihat uang mengalir seperti air membuat Aesun merasa bahagia. Dia bahkan mulai memikirkan prospek pasangan tersebut untuk bepergian ke berbagai tempat. Dalam hidup Aesun, ini adalah waktu yang paling berarti. 카드 소리와 함께 Hari itu Miyong membawa orang tuanya untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Miyong harus memohon kepada orang tuanya untuk pergi karena mereka khawatir putrinya akan membuang-buang uang. Aesun mengungkapkan kepada Gumiyong bahwa ayahnya sekarang sedang mengambil pelajaran gitar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Aesun tahu bahwa Gwansik memiliki hobi untuk bergitar. Dalam keadaan setengah sadar, Gwansik tiba-tiba menyebutkan nama putra bungsunya yang telah tiada. 처음 보았다. 나 불렀다고 했다. Setibanya di rumah, Gwansik pergi ke makam putranya sendirian. Di sekitarnya ada banyak mainan yang dia beli untuk Dongyong. Saat yang sama, Aesun juga ada di sana dan mengeluh karena Gwansik datang ke sana tanpa mengajaknya. Alasan Gwansik tidak ingin menyebutkan Dongyong adalah karena dia takut Aesun akan merasa sedih. Setiap kali dia datang ke sana, hujan atau terik, Aesun selalu ada di sana untuk menjaga makam anaknya. 나 이제야 알겠대. Suatu malam, rumah sakit tiba-tiba menelepon mereka menemukan masalah pada darah Gwansik dan ingin memeriksanya lagi. Saat dia tiba di rumah sakit, Miyong berkata kepada ibunya bahwa apapun yang dokter katakan, janganlah menangis. Tidak peduli seberapa sakit Gwansik, Miyong akan menyembuhkannya. Setelah pemeriksaan, Gwansik didiagnosis dengan leukemia. Dengan kondisinya saat ini, akan sangat berbahaya jika mereka tidak segera bertindak.
Dalam beberapa hari berikutnya, Gwansik memulai perawatan kemoterapi. Seiring berjalannya waktu, langkahnya semakin lambat dan berat. Dia mulai merasa takut, bukan karena penyakitnya, tetapi dia takut meninggalkan Aesun sendirian di dunia ini. Malam itu Gwansik berbicara secara pribadi kepada anaknya. Dia berkata pada putrinya bahwa dia harus memperlakukan ibunya dengan baik di masa depan dan menjaganya. Ibunya adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Jadi jangan pernah memarahinya hanya karena dia sedikit menyebalkan. Beberapa hari kemudian, Gwansik keluar dari rumah sakit dan pulang. Eun-yong telah menyiapkan sepeda untuk ayahnya bersama dengan lembaran musik untuk ayahnya bermain gitar. Melihat ayahnya yang jauh lebih kurus membuat Eun-yong tidak bisa berhenti menangis. Malam itu Aesun dengan gembira memegang buku puisi di tangannya. Dia berlari untuk menunjukkan buku itu kepada Gwansik. Puisi-puisinya ternyata telah diterbitkan. Aesun berpikir bahwa Gwansik telah menepati janjinya untuk membantunya menjadi seorang penyair. Sebuah buku puisi yang Aesun tulis khusus untuk Gwansik membicarakan hal-hal positif tentang kisah cinta mereka yang telah berlangsung selama setengah abad. 그런 거 쓰지도 못했어. 당신 없었으면 이제는 내게도 아랫목이. Dia berharap bahwa di kehidupan berikutnya dia masih bisa memegang tangan Aesun. Pada saat itu dia akan memenuhi lebih banyak janji kepadanya. Tak lama setelah itu kondisi Gwansik makin memburuk. Langit pada hari itu seakan runtuh di depan mata mereka. Melihat sang ayah perlahan meninggalkan mereka membuat Miyong dan Eun-yong tidak bisa menahan emosinya. 그 소녀의 세상을 지켰다. 여보, 고마워. Beberapa hari kemudian nenek menelepon Gu Miyong dan memberinya buku tabungan. Itu adalah jumlah uang yang dikirim oleh Gu Miyong setiap bulan kepada Gwansik yang ternyata ayahnya tidak menghabiskan 1 sen pun. 아빠의 짝사랑이 끝나고 나의 짝사랑이 시작되었다. Meskipun Aesun adalah satu-satunya yang tersisa di rumah, dia tidak merasa kesepian karena dimanapun dia berada dia bisa melihat sosok suaminya. Jepitan rambut yang Gwansik beli untuk Aesun saat mereka kecil selalu menemaninya. Kunci pintu yang juga dibuat ulang dengan hati-hati oleh Gwansik atau barang-barang yang diletakkan di tempat tinggi. Gwansik juga menaruhnya di tempat yang bisa dijangkau dengan mudah oleh Aesun. Kemudian Aesun melanjutkan menulis akhir dari buku puisi tentang hidupnya. Buku puisi Aesun kemudian dikirimkan kepada pemimpin redaksi. Di dalamnya Aesun menulis tentang hidupnya dari masa kecil hingga dia tua. Pemimpin redaksi tersebut segera ingin menerbitkan buku puisi dari Aesun. 너무 장해. Aesun juga sekarang memiliki pekerjaan di rumah perawatan. Di sini Aesun membantu wanita tua menulis puisi dan menggambar. Hidup terasa seperti kembali ke masa kecilnya. Di sini Aesun dipanggil dengan sebutan guru oleh semua orang. Baik dia seorang anak kecil atau berusia lebih dari 70 tahun, Aesun selalu merindukan ibunya. Pada saat yang sama putrinya Gu Miyong juga berada di rumah menunggu ibunya seperti Aesun yang berusaha memanggil ibunya. Pada saat yang sama, si Flower Publishing House mengirimkan Aesun sebuah kotak berisi kumpulan puisi miliknya. Melihat hal ini membuat Aesun sangat bangga. Di atas sana, Gwansik pasti sedang tersenyum ketika melihatnya. Gu Miyong ingin ibunya berhenti dari pekerjaannya di rumah perawatan dan mengikutinya ke Seoul. Gu Miyong tidak ingin ibunya sibuk sepanjang hidupnya, tetapi Aesun tidak menginginkannya. Meskipun dia sudah tua, Aesun tetap ingin memiliki tempat di dunia ini. Dia merasa bahwa sekarang dia telah mencapai kemajuan terbesar dalam hidupnya. Dari seorang anak perempuan desa yang menangis setiap hari di laut menjadi seorang gadis sastra, memiliki kekasih dan keluarga yang bahagia, menjadi kepala desa nelayan, dan kemudian pada usia yang lebih tua dia dipanggil seorang guru. Aesun merasa telah menikmati semua rasa di kehidupan ini. Baginya hidupnya hanya memiliki 1 musim semi, dan orang yang telah merawat musim semi itu tak lain adalah Gwansik. Buku puisi ini tidak akan ada tanpa suami yang luar biasa tersebut. Dan drama ini pun tamat. Semoga Anda menikmati menonton film ini. Jangan lupa untuk memberi ulasan tentang film ini di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea yang penuh fantasi dan plot twist selanjutnya. Akhir kata saya Dorian undur diri. 안녕. 피아노도 가르칠 거야. 그리고 부자 되면 2층 집 양옥집에